menyaksikan. Sifat gelombang magnetik ada 5. Yang pertama, nilai maksimum dan minimum medan magnet dan medan listrik terjadi pada waktu dan tempat yang sama. Yang kedua, pola penjalaran medan magnet tegak lurus dengan arah rambat gelombang sehingga merupakan gelombang transversal. Yang ketiga, dapat mengalami pemantulan, pembiasan, interferensi, difraksi, dan polarisasi. Yang keempat, tidak dipengaruhi oleh medan listrik dan magnet karena tidak memiliki muatan. Yang terakhir, kecepatan merambat di ruang hampa 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Kecepatannya akan berubah jika merambat pada medium yang memiliki harapan beda. Kecepatan perambatan gelombang elektromagnetik hanya bergantung pada permittivitasi listrik epsilon dan permeabilitas magnetik di ruang hampa mu0. Spektrum gelombang magnetik seperti pada gambar berikut. Yang pertama, gelombang radio. Frekuensi dari gelombang radio dimulai dari 30 kHz ke atas. Gelombang radio ini dikelompokkan berdasarkan frekuensinya. Yang pertama itu low frekuensi, medium frekuensi, high frekuensi, very high frekuensi, ultra high frekuensi, dan super high frekuensi. Alat yang memanfaatkan gelombang radio antara lain yang pertama itu radiofon, yang kedua ada telepon genggam, yang ketiga ada pesawat radio dan pesawat televisi. Yang kedua itu ada gelombang mikro. Gelombang mikro memiliki frekuensi sekitar 10 pangkat 9 pin 10 pangkat 10 Hz. Terus ada microwave oven. Microwave oven memanfaatkan sifat gelombang mikro yang memberikan efek pemanasan pada benda yang dikenal radiasi. Yang kedua itu ada radar, radio detection and ranging. Radar menggunakan prinsip pemantulan gelombang mikro. Radar berfungsi untuk menemukan posisi atau objek. Radar digunakan dalam dunia penerbangan dan pelayaran sebagai pemandu agar tidak menabrak objek lain. Terus persamaan yang digunakan pada radar sebagai berikut. Sinar inframerah adalah radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang 700 nanometer sampai 1 mm. Lebih panjang dari cahaya tampak tetapi lebih pendek dari gelombang mikro. Sinar ini tidak terlihat oleh mata manusia tetapi dirasakan sebagai panas. Manfaatnya itu komunikasi, contohnya remote TV dan serat optik. Lalu ada kesehatan, contohnya itu terapi panas. Lalu ada penglihatan malam, contohnya kamera termal. Dan industri, contohnya pengeringan dan pemanasan. Lalu ada keunggulannya. Keunggulannya itu dapat menembus kabut, asap, dan debu dan tidak membahayakan manusia jika digunakan dengan benar. Lalu ada kelemahannya. Kelemahannya itu terbatas dalam jangkauan transmisi tanpa penguat dan tidak efektif di bawah sinar matahari langsung karena gangguan oleh radiasi alami. Sinar inframerah ini banyak digunakan dalam teknologi, medis, dan penelitian. Selanjutnya yang keempat, cahaya tampak. Sinar tampak atau cahaya mempunyai daerah frekuensi yang cukup sempit, yaitu sekitar 10⁻15 Hz. Sinar tampak memiliki spektrum warna dari spektrum terkecil sampai terbesar. Urutan spektrum warna dari frekuensi terkecil atau panjang gelombang terbesar, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, dan ungu. Cahaya tampak diperlukan mata agar dapat melihat benda. Benda dapat terlihat karena memantulkan cahaya tampak. Oleh karena itu, pada malam hari yang gelap gulita tidak dapat melihat benda. Selain itu, cahaya tampak digunakan pada alat pengering surya, kompor surya, pemanas ruangan, pendingin ruangan, distilasi surya, baterai fotovoltaik, dan laser. Selanjutnya ada sinar ultraviolet atau sinar UV. Sinar ini dapat dihasilkan oleh matahari. Namun, sinar UV juga dapat diproduksi oleh atom dan molekul dalam ledakan atau nyala listrik. Manfaat sinar ultraviolet yang pertama, polimerisasi. Digunakan sebagai akselerasi dalam pengeringan dan pengerasan lapisan polimer seperti cat, vernis, atau cetakan bahan. Yang kedua, pendeteksi.
dapat digunakan untuk menguji kualitas produk pada industri tekstil, memeriksa bakteri pada makanan, sidik jari, dan keaslian uang. Yang ketiga, disinfeksi, proses pembersihan bakteri dan alga melalui udara ataupun zat cair. Yang keempat, terapi sinar, dapat mengubah provitamin D menjadi vitamin D. Vitamin D berfungsi menyehatkan tulang dan mencegah rakitis. Yang kelima, sumber radiasi ultraviolet, merupakan busur cahaya yang dihasilkan lampu karbon, memiliki sejumlah modifikasi antara lain lampu merkuri tekanan rendah, lampu merkuri tekanan tinggi, dan lampu metal halida. Yang keenam, penjebak serangga. Penjebak serangga tersusun atas sumber daya UFA yang bagian luarnya dilengkapi dengan dua kurungan. Dua kurungan tersebut dari kawat luar jebakan 1 cm satu sama lainnya. Sinar X mempunyai daerah frekuensi 1016 sampai 1020 Hz. Sinar X dihasilkan dari partikel-partikel yang berenergi tinggi yang ditembakkan ke atom. Atom akan memancarkan sinar X jika ditembakkan di elektron. Foton sinar X akan dipancarkan jika elektron menumpuk elektron dari orbital sebelah dalam sehingga keluar dari atom. Elektron dari orbital luar akan jatuh ke kulit sebelah dalam untuk menggantikannya sehingga elektron kehilangan energi dengan memancarkan foton yang disebut sinar X. Apa sih manfaat sinar X bagi kehidupan? Yang pertama ada bidang fisika material. Sinar X digunakan untuk menyelidiki struktur kristal dan orientasi bidang. Alat yang digunakan bernama XRD. Yang kedua, dalam bidang kedokteran, sinar X digunakan untuk mencitrakan organ dalam tubuh seperti kelainan tulang dan melihat kesehatan toraks. Proses ini dikenal sebagai Röntgen. Selanjutnya ada sinar gamma. Sinar gamma memiliki frekuensi antara 10 pangkat 20 Hz sampai 10 pangkat 25 Hz. Sinar gamma merupakan gelombang elektromagnetik yang memiliki daya tembus sangat kuat sehingga dapat menembus plat besi tipis. Sinar gamma yang dihasilkan dari inti-inti tidak stabil. Bahaya gelombang elektromagnetik. Yang kesatu, radiasi sinar UV yang berlebih dapat mengakibatkan kanker kulit, gangguan kulit, dan lain-lain. Yang kedua, penggunaan sinar X yang melebihi batas normal dapat mengakibatkan permusnahan sel dalam tubuh. Yang ketiga, sinar gamma dari nuklir dapat menyebabkan jumlah kematian terbesar. Yang keempat, gelombang mikro pada pulsa microwave dapat menyebabkan efek stres sehingga saraf otak menjadi lelah. Yang kelima, radiasi telepon seluler dapat menyebabkan sakit kepala, kelelahan, serta kanker otak. Yang keenam, gelombang elektromagnetik terjadi pada dampak radiasi penggunaan Wi-Fi menyebabkan nyeri bagian kepala, telinga, hingga tenggorokan. Yang ketujuh, sinar inframerah dapat menyebabkan kulit terbakar dan merusak jaringan retina mata. Yang delapan, paparan radiasi dosis tinggi menyebabkan penyakit radiasi akut seperti pingsan, mual, serta muntah. Yang sembilan, neurologis merupakan efek radiasi gelombang mikro yang dapat mengancam sistem saraf tubuh seperti mata lelah, sakit kepala, dan gangguan tidur. Yang ke-10, karsinogenetik memiliki frekuensi rendah dan menimbulkan risiko kanker. Meskipun memiliki dampak negatif, namun gelombang elektromagnetik juga memiliki banyak manfaat bagi kehidupan kita. Untuk itu, kita harus bijaksana dalam menggunakan gelombang elektromagnetik ini agar tidak berefek buruk terhadap kesehatan kita.